Terima kasih pemirsa, kita masih bersama Kepala SMKN 1 Bunguran Barat, Pak Wan Hendriadi. Ya, tadi kita sudah bincang-bincang masalah SDM. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada revitalisasi SMK. Nah, pemerintah sudah memberikan program-program perubahan untuk SMK. Nah, termasuk di dalamnya itu ada namanya TEFA, nah, Teaching Factory. Nah, kira-kira sudah bagaimana pelaksanaannya di SMKN 1 Bunguran Barat, Pak Wan? Untuk revitalisasi SMKN 1 Bunguran Barat, pertama Pak, kita mengatur sistem manajemennya itu Pak. Tata kelola di dalam proses belajar mengajarnya. Karena selama ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu satu, yang revitalisasi dalam bentuk administrasi dan manajemennya. Jadi yang kedua untuk teaching factory-nya, itu untuk tahun ini kita sudah mulai merancang yang mana SMKN 1 Bunguran Barat punya terletak yang sangat strategis. Jadi sesuai dengan jurusan yang sekarang ini bisnis dan manajemen. Plusnya itu ada yaitu teknologi IT. Maka kami bergerak di bidang jasa dan penjualan jasa dan jasa. Nah, jadi di situ di SMKN 1 Bunguran Barat sudah mempunyai tempat business center. Jadi tempat business center itu kemarin kita sudah selesai semuanya Pak, baik dari segi sistem yang akan diterapkan, yaitu kerjasama dengan pengusaha, dengan perusahaan, dan sistem yang akan kami terapkan adalah sistem bisnis online. Jadi sistem bisnis online ini plus pelayan primanya. Nah di situ nanti bagaimana nanti siswa itu akan terlibat di dalamnya, guru terlibat di dalamnya. Nah di situ kami membuat program, yaitu setiap siswa, guru dan staf itu harus wajib mempunyai pelanggan. Nah, atau juga belanja juga sekalian. Belanja di situ Pak. Memang belanja di situ. Kebutuhan sehari. Yang akan kami jual adalah 9 bahan pokok. Nah itu yang kami gerak di teaching factory-nya melalui business center. Nah, jadi yang mana nanti siswa sesuai dengan program baru ini Pak, kurikulum baru itu vokasi. Yang mana nanti siswa itu setiap 3 hari kami rolling. Jadi untuk misalnya ada 3J itu khusus menerima pesanan-pesanan. Jadi TKJ lah yang akan mengkonsepnya itu. Konsep, kemudian membuat aplikasinya. Itu sudah selesai. Dan itu untuk AP ini mencatat barang-barang, bagaimana barang-barang yang sudah ditulis. Pembukuannya. Atau akuntansinya. Administrasinya. Ya, nanti di administrasinya ini menyerahkan pada akuntansi. Akuntansi akan menjumlahkan dana yang masuk dan keluar. Nah itu nanti itu pembelajaran vokasinya itu nanti siswa akan terbentuk 70-30%. Maksudnya 70% praktek. Prakteknya gitu Pak. Jadi teorinya hanya 30%. Memang tuntutan daripada TEFA itu memang di situ. Jadi anak-anak itu belajar di tempat-tempat produksi, di tempat-tempat praktek, atau di tempat-tempat pabrik gitu ya. Nah, jadi selanjutnya ini yang kita sudah akan terapkan nanti di lapangan. Setelah pelanggan beli, nanti kita antar langsung ke rumah. Antar langsung ke rumah, siap dengan penyetoran dan pembayarannya. Nah, jadi sudah. Nanti siswa pun dapat sekian persen. Jadi sudah kami hitung untuk pengusaha kami 30%. Untuk yang melaksanakan kegiatan
di stafnya di business center teaching factory-nya itu 30%, dan itu untuk sekolah 30%, siswa 10% melalui OSIS. Nah, di sini nanti kita sudah melihat bentuk daripada pola bisnis yang ada di SMK itu. Nah, kemarin kita sudah mau meluncurkan ini, Pak. Yeah. Tetapi pengusaha ini dia mungkin apakah tidak paham, apakah tidak mengerti juga. Yeah. Kita mau ngambil barang, kita membuat MOU itu sangat jelas. Sudah ditandatangan MOU-nya? Belum, Pak. Oh, belum. Kalau tandatangan itu kami harus mengundang Bapak nanti. Yeah. Bapak dengan di sana apa istilahnya UPT atau yang caranya saya ini, itu nanti menyaksikan MOU tersebut. Karena di dalam MOU itu dikatakan bahwa business center ini itu tidak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Yeah. Nah, waktu kami mau mengambil barang, beliau menunjukkan ke pihak ketiga. Iya. Nah, jadi saya bilang nggak usah dulu. Nah, gitu. Iya, baik. Jadi memang terrealisasinya istilahnya MOU itu memang setelah tanda tangan. Iya. Jadi sebenarnya proses sebelum tanda tangan memang baik itu pihak Dudi maupun pihak sekolah perlu berdiskusi untuk melakukan suatu kesepakatan. Iya. Jadi memang kita ingin di revitalisasi SMK ini memang SMK itu identik dengan produk. Iya. Baik itu produknya berupa barang maupun produknya berupa jasa. Kemudian kita ingin tahu strategi Pak Wan dalam menghadapi PSB tahun 2021 ini. Di Sedano ini kan memang sangat ketat persaingan. Ada di sana tingkat SLTA, ada MA, ada SMA. Silakan Pak. Kira-kira bagaimana strateginya? Ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberi suatu rezeki kepada SMKN 1 Bunguran Barat. Barusan tadi ditelepon oleh kawan-kawan untuk strategi sosialisasi. Jadi pertama strategi kami Pak, saya sampaikan dengan saya memanfaatkan IT tadi, jurusan komputer TKJ. Saya bilang saya minta TKJ ini membuat program pelatihan selama 3 hari untuk anak SMP dan MTS. Dengan catatan saya tidak mau ekonominya menengah ke atas. Saya minta ekonominya menengah ke bawah. Jadi menengah ke bawah, jadi baru kita masuk program selanjutnya SMK itu kemana. Nah, jadi kita sampaikan, tolong Bapak sampaikan, SMK setelah SMK bekerja dia bisa kuliah. Dengan bekerja itu dia membiayai dia kuliah. Ya, itu. Dan SMKN 1 Bunguran Barat sampai detik ini tidak menarik SPP. Tidak menarik Pak, karena yang masuk itu memang betul-betul siswa di sangat kurang ekonominya. Ya memang itu sangat menarik bagaimana istilahnya manage apalagi istilahnya memperkenalkan untuk merekrut siswa itu kan kita perkenalkan dulu istilahnya teknologi-teknologi yang sudah diajarkan atau dipelajari di SMK itu, sehingga dari awal-awal kita berikan kesempatan kepada siswa SMP, MTS yang akan melanjutkan. Ini memang suatu strategi yang sangat unik ya dan menarik ya. Dan dapat sertifikat Pak. Dikasih sertifikat. Iya. Nah, jadi yang terakhir strategi kami itu memang terpikir juga oleh saya. Pas anak ujian kita masuk. Nanti anak kan tidak masuk lagi Pak. Setelah ujian. Nah, di situ pelatihannya. Baik Pak Wan, terakhir ini udah lama kita bincang-bincang ini. Harapan Pak Wan, kenapa anak masuk SMK? Kenapa harus masuk SMK gitu? Harapan saya memang dari dulu Pak, khususnya anak-anak menengah ke bawah. Harapan saya itu harus masuk SMK. Kalau yang menengah ke atas kenapa Pak Wan? Karena lebih banyak dia melanjutkan Pak. Melanjutkan, dah itu dia memandang bahwa SMK itu untuk daerah kita Pak ya. Itu tidak menarik bagi dia. Nah, jadi kalau menengah ke bawah itu dia pertama kita bisa
mencetak anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang berkompetensi. Ya, apalagi macam sekarang ini kan di zaman Covid ini kan pada umumnya orang tua mengeluh masalah ekonomi. Betul, Pak. Nah, bagaimana anak-anak ini dibekali, bagaimana dia istilahnya memajukan ekonominya secara mandiri gitu ya. Nah, yang sangat prihatin, Pak. Ya. Dunia kerja tempat kita ini, saya langsung bicara dengan di pihak perhotelan. Itu banyak diambil dari Batam. Termasuk juga alumni tamatan yang TKJ banyak dari Batam. Nah, alangkah sayangnya kita tidak memanfaatkan lapangan kerja ini. Iya, memang untuk pengembangan Geopark Natuna ini memang sangat identik dengan kemampuan skill khususnya di teknologi, komunikasi gitu ya. Memang jurusan-jurusan ini sangat diperlukan di mana saja dan kapan saja, itu memang laris manis itu. Tapi Pak, ini saya sebut sedikit. Kalau dilihat kompetensi anak, memang nggak kalah, Pak. Kemarin anak kita terima di bank di Surabaya. Surabaya ya. Satu orang di Surabaya. Kalau di Pontianak ada, di Batam, di Tanjung Pinang pun ada. Ya baik Pak Wan, jadi inilah kita istilahnya diskusi kita khususnya dengan SMKN 1 Bunguran Barat. Kita harap para orang tua siswa khususnya yang anaknya ada di kelas 3 atau kelas 9 SMP MTS, bagaimana kita merubah pola pikir, menyekolahkan anak kita di SMK itu setelah mereka tamat bisa bekerja atau bisa jadi pebisnis atau entrepreneur, dan juga mereka sambil berbisnis bisa juga kuliah. Bisa, Pak. Kebanyakan dan kuliahnya pun tidak hanya jurusan akuntansi, bisa jurusan-jurusan lain. Betul. Ya, jadi di situ. Jadi itu harapan kita untuk memaksimalkan ekonominya di rumah tangga masing-masing. Kita harapkan kepada orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya di SMK. Baik, itu yang memang dapat kita lakukan. Kita berharap pendidikan berkualitas Natuna maju. Insyaallah maju. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Itu dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.